Selamat datang di video tutorial Siswa Niro. Kali ini teman-teman saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat jamur dengan 3 teknik tekstur ya. Kira-kira seperti apa? Ini bisa menjadi referensi mungkin ketika kalian ingin membuat modeling apapun. Oke, kalau gitu langsung saja bagaimana cara kerjanya. Oke teman-teman, jadi bagaimana cara membuat jamur? Di sini jenis jamurnya adalah jamur Amanita phalloides gitu ya, katanya sih jamur beracun. Nah ini saya dapatkan gambarnya, saya menggunakan ChatGPT ya. Jadi saya tanya-tanya ke ChatGPT baru dia menampilkan gambarnya. Oke, bagaimana cara kerjanya membuat seperti ini teman-teman. Jadi di dalam membuat modeling dan tekstur, tapi poinnya sebenarnya ke tekstur ya teman-teman. Kalau modeling sih bebas bentuknya, tapi setidaknya kayak seperti ini, ada yang bentuknya lurus dan ada juga yang bentuknya seperti kayak apa sih ya, kain gini ya, tapi nanti saya bikinnya lurus juga boleh ya. Oke, langkah pertama teman-teman dipastikan sudah punya gambarnya dan boleh dicari di Google atau menggunakan ChatGPT juga boleh ya teman-teman. Kemudian setelah sampai di sini, ini gambarnya sendiri. Kalau teman-teman ingin mengambil gambar ini, teman-teman bisa dibuka di sini sebagai referensinya. Ini saya hapus dulu ya dengan cara kita ke Add Image referensi kurang lebih ya, dan kemudian teman-teman cari di mana lokasi gambar tersebut. Oke teman-teman, saya sudah mendapatkan filenya ada di sini di file Blender saja, dan saya langsung diambil saja dan tampilannya akan seperti ini ya. Nah teman-teman, kalau kita defaultnya normal seperti ini, tampilannya akan miring seperti ini ya, dikarenakan berdasarkan default normalnya ya. Tapi kalau saran saya, kalau ingin mengambil gambar, saran saya ini dihapus dulu dan kita konsentrasi dari sumbu X ya, lalu teman-teman ke Add Image Reference dan diambil gambarnya, kurang lebih seperti itu. Lalu bagaimana cara membuatnya? Ini bebas, teman-teman bisa menggunakan apapun, baik mungkin circle atau misalkan ingin menggunakan apa namanya seperti kayak sphere boleh, tapi saya menggunakan Add Image Mesh ya. Kita pakai Mesh, kemudian pilihnya adalah silinder ya. Oke, dari silinder ini nanti kita coba dipaskan posisinya dengan cara nih, kita bisa menggeser, bisa menggunakan X-ray, bisa menggeser kalau misalkan patokannya maunya diam di sini, berarti gambarnya bisa digeser ya sesuai kebutuhan akhirnya di mana gitu ya. Oke, saya kepengen ada posisinya dia agak sedikit mengecil untuk startnya, jadi saya menggunakan edit mode. Ini ke body dulu ya, jadi ke body dulu. Jadi saya coba untuk saya perkecil, saya tekan S, saya tempatkan di sini, kemudian kira-kira begini posisinya, dan teman-teman boleh menggeser lagi di bagian gambarnya. Jadi saya aktifkan empty-nya, kemudian saya taruh di sini, kurang lebih gitu ya kira-kira. Oke, kira-kira demikian. Dan setelah sampai di sini, teman-teman tinggal dimodifikasi sesuai kebutuhan. Ini tidak harus sama, kalau mau sama juga boleh. Oke, jadi gambarnya kayak gini ya. Oke. Nah setelah sampai di sini, teman-teman boleh mencoba untuk dari sumbu X tetap, terus kemudian saya menggunakan edit mode ya. Saya aktifkan di bagian, bukan di empty-nya ya, tapi di bagian yaitu sphere-nya, jadi di silindernya, silinder maaf. Kita ke edit mode, kemudian saya coba untuk menambahkan seleksi hanya bagian atas saja, tapi diaktifkan di bagian X-ray dan seleksi atasnya saja, dan teman-teman boleh mencoba untuk menarik ke atas dan sampai di sini kira-kira ya. Lalu tekan S, kecilin kayak gini ya. Dan teman-teman boleh mencoba menambahkan beberapa segmen dengan cara klik di sini menggunakan loop ya. Klik aja di sini 1, 2, 3, kurang lebih seperti itu. Nah setelah sampai di sini nanti teman-teman silakan memodifikasinya, bebas maunya seperti apa, apakah mau lurus atau enggak, tapi ini bebas ya. Nah saat ini mungkin referensi cukup bagi saya. Kalau saya misalkan kepengen mau dibuat atasnya agak lebar juga boleh, tinggal diseleksi atasnya. Dan ini coba untuk dibuat kayak, kalau saya modifikasi ya, sedikit saya extrude. Kalau dari arah X ini berimajinasi saja, saya tekan E ke atas, terus kemudian saya coba tekan S untuk saya perlebar, kurang lebih gini ya. Saya lebarin, tapi setelah saya lebarin kemudian jamurnya itu, ini saya matikan kayak gini kali ya gitu ya, pakai X-ray. Nah itu dia. Jadi dari sini teman-teman tinggal dicoba untuk dipindahkan ke bawah, kira-kira begini. Nah itu dia. Jadi kalau agak dibikin agak sedikit corong ya, nah, kayak seperti ini. Nah itu dia. Oke. Dan kemudian teman-teman tinggal dicoba lagi menambahkan extrude ke atas, kira-kira begini.
ya. Oke, seperti ini juga boleh. Kalau mau dilebarin, saya kepengen sih agak lebar, agak sedikit saya modifikasi ya, lebih luas modelnya kayak gitu ya. Jadi empty-nya tidak harus berpatokan seperti ini, karena nanti saya tekstur agak berbeda, karena ada 3 cara tekstur bagaimana ketika kita ingin membuat jamur ya. Sebenarnya untuk modeling apapun boleh. Oke, saya sembunyikan dulu dan saya sedikit modifikasi untuk si jamurnya. Jadi sampai di sini saya coba untuk perkecil kira-kira gini, terus kemudian saya sedikit saya extrude lagi ke atas, kemudian saya kecilin lagi, saya undo lagi, saya kecilin lagi kira-kira di sini gitu ya. Terus kemudian agak sedikit kecil lagi di sini posisinya, dan saya coba tekan extrude. Kalau mau dijadikan referensi juga boleh kayak gini, tapi saya kepengen agak sedikit berbeda, tidak sesuai dengan yang ada di referensi ya, minimal kita sudah ada patokannya, saudara. Oke, kemudian saya coba untuk extrude lagi, kemudian saya kecilin lagi ke agak sedikit ke tengah, dan saya naikin sedikit kayak gini. Oke, seperti itu teman-teman ya, kira-kira ya. Dan kalau sudah, teman-teman boleh mencoba. Ini udah jadi teman-teman, simple aja seperti itu. Dan sedikit saya kepengen agak berbeda tampilannya, mungkin di sini agak lebih ada lagi, sedikit saya kasih loop. Oke, di sini ya, saya tekan S, nah kayak gitu. Oke, di sininya juga saya tambahkan, bukan tambahkan, maksudnya saya coba besarkan lagi ya. Saya tekan Alt, klik, screen key-nya belum saya hidupkan, maaf ya. Oke, setelah sini baru saya besarkan seperti biasa kayak gini. Nah, dan setelah sampai di sini biarkan saja. Kalau teman-teman kepengen mau di bagian bawahnya agak sedikit ada kayak modifikasi agak berbeda, boleh. Ini saya coba klik di sini dan saya coba atur di sini untuk aturnya agak seperti ini. Kemudian saya coba turun ke bawah. Nah, kayak gitu ya, kira-kira ya. Dan teman-teman boleh menambahkan lagi di sini, mungkin agak lebih kemari, dan ini agak sedikit diturunkan, itu bebas. Nah, kira-kira gitu ya. Dan setelah sampai di sini, supaya kelihatan jamurnya agak berbeda, teman-teman ya, ini saya coba untuk berikan sedikit tingkat kehalusan dengan cara menggunakan generate subdivision surface. Nah, itu dia jadinya kayak gitu ya. Oke, untuk bagian jadi seperti ini tampilannya teman-teman. Ini saya kasih nilai 2 saja. Dan setelah sampai di sini, teman-teman boleh coba untuk merapatkan bagian bawah ya, menambahkan segmen maksudnya ya, baru saya rapatkan agak begini. Nah, itu dia. Jadi bagian bawah nanti sedikit agak melebar, nah kayak gitu. Nah, kayak gitu ya, kira-kira ya. Oke, setelah sampai di sini, teman-teman sedikit boleh modifikasi dengan cara mungkin gelombangnya agak berbeda ya. Saya klik edit mode, terus kemudian saya pilih vertex. Jangan lupa menggunakan namanya editing profesional. Dan saya klik di sini, misalkan ya, klik di sini, kemudian teman boleh digeser ke atas, tapi agak berbeda. Ini sampai saya tahan, lalu saya lingkaran scroll di keyboard, di mouse saya rubah ya. Kalau mau jangkauannya agak luas, berarti dilebarin. Kalau mau lebih, ini hanya diputar doang ya, putar doang, tinggal diatur kira-kira maunya kemana ya. Saya ke arah Z aja, ke atas, kurang lebih gitu. Jadi sedikit saya agak bergelombang, nah, gitu ya. Oke, juga sama agak seperti itu. Nah, kurang lebih gitu ya. Terus kemudian nanti dari samping mungkin sedikit saya seleksi semua dan saya sedikit rotate aja ya. Nah, kayak gitu kira-kira ya. Oke, nah mungkin ini seperti itu ya. Lebih kecil lagi kali ya. Iya, kurang gitu ya. Sedikit berbeda aja tampilannya. Kalau memang agak mau dibesarin lagi untuk bagian atasnya juga boleh, saya besarin ya. Oke. Saya akan naikin sedikit. Oke, ya kira-kira demikian aja, cukup. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara bermain teksturnya teman-teman. Jadi selain kita menggunakan gambar ini, teman-teman, nanti kita bagaimana cara mappingnya dan penempatannya. Ini bisa diambil dengan cara kita ini teknik pertama ya, teknik pertama. Jadi sebelum saya ngasih tekstur, di sini saya coba untuk menambahkan edit mode untuk pembagian apa ya, permukaan potongan area ya. Jadi dibatasin kira-kira nih bagian mana nih, bagian mana, kurang lebih gitu ya. Oke, setelah sampai di sini teman-teman boleh coba untuk di play. Jadi saya coba object mode, kemudian saya play. Dan setelah saya play, kemudian baru saya ke edit mode, dan teman-teman boleh
menseleksi bagian yang mana yang mau dijadikan sebagai atapnya atau bawahnya, kurang lebih gitu ya. Oke, misalkan saya kepengen konsentrasi di bagian saya klik di sini, saya klik di sini ya contohnya. Kalau dari gambar yang ada teman-teman, ini ada putihnya, batasnya putih ya, putihnya. Tapi kalau teman-teman kepengen mau dihilangin juga boleh. Kalau mau dibuat putihnya di sini boleh dibatasin di sini sampai di sini aja, misalkan ya contoh, klik di sini, dah. Kemudian teman-teman boleh dicoba untuk klik kanan, pilihnya namanya Maxim. Jadi ini dibatasi, nanti bagian atas teksturnya berbeda, bagian bawah tekstur berbeda ya. Oke, ini juga bawahnya juga sama, saya klik di sini, saya klik keluar dulu, saya klik lagi di sini sampai di sini, kemudian ini maaf, maksud saya di garis ini, iya, klik kanan Maxim. Ya, kemudian setelah itu baru kita klik di bagian yang di sini ya, di garis ini misalkan. Nah, oke. Tapi yang atasnya nggak dapat ya, yang atasnya nggak perlu. Jadi teman-teman bisa mencoba menghapus dengan cara mencoba untuk bisa dicoba untuk dihapus. Oke, bisa menggunakan ini. Terus saya coba untuk menghapus ya. Ini saya coba untuk blok dulu. Ini kalau di blok semua teman-teman beresiko ya. Oke, ini saya hapus dulu pakai kontrol, tekan kontrol. Oke, kemudian diseleksi bagian sini. Saya tidak gunakan itu ya, jadi hanya sebatas itu doang. Dan juga sama, hati-hati. Oke, iya, ini juga sama. Terus kemudian udah dapat semua ya, udah aman ya. Jadi yang saya potong hanya di bagian sebelah sini aja. Nah, batasnya itu dia. Oke, lalu saya coba klik kanan, pilihnya Maxim. Ya, itu dia. Oke, terus kemudian sama bagian bawahnya juga sama, saya tekan Alt di menggunakan garis pinggirnya di sini ya. Saya tekan Alt aja, klik gitu ya. Lalu sorry, tapi di sini aja boleh. Sebentar, ini nggak perlu kali ya. Ini aja, klik kanan Maxim. Dan kalau teman-teman ingin menghilangkan Maxim yang sudah terjadi, boleh diklik di sini dan diklik di sini, lalu klik kanan Clear Maxim. Nah, itu dia. Sudah ada ya. Jadi nanti ini kayak kulit dilepas gitu ya. Nah, setelah sampai sini baru teman-teman boleh mencoba untuk ke UV shading dan teman boleh tekan A di keyboard. Saat ini sudah terbagi oleh mereka, oleh si otomatis blendernya. Dan teman-teman boleh ke bagian yang namanya UV Project Unwrap, pilihnya yang Smart UV Project ya. Dan otomatis ketika unwrap dan dia sudah memisahkan bagian yang mana aja. Oke, bagian yang pinggirannya dan semuanya sudah disiapin mereka ya. Jadi ketika saya klik di bagian yang atas ini, ketika saya arahkan mouse-nya di bagian atas, saya tekan L dan dia sudah terseleksi. Gitu bagiannya ya teman-teman ya. Jadi sorry, ini terpisah, ada bagian terpisah ya teman-teman, maaf. Tidak apa-apa, ini sebentar saya cek lagi. Edit mode, sebentar. Ada bagian yang terpisah ya. Ini dia nih, terpisah. Tidak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak masalah ya. Jadi kalau saya klik di bagian atas L seperti itu. Oke, kalau mau klik yang di sini juga bisa. Oh ya, teman-teman boleh jangan lupa diaktifkan di sini juga biar kelihatan kira-kira bagian yang mana aja yang kita buat tadi ya. Ini saya tekan L. Nah, itu dia. Nah, ini bagian atas yang saya pilih. Ya, jadi kita bisa menseleksi bagian atas. Kalau misalkan klik yang bagian bawah, saya klik di sini, saya tekan L. Bagian bawah gitu ya. Jadi tinggal L, arahkan kursor di sini, tekan L, berarti kita menseleksi bagian atas dan klik keluar lagi, lalu klik di sini untuk seleksi bagian bawah. Dan kalau mau klik yang bagian sini, berarti kliknya di sini. Klik keluar, klik sini. Nah, itu berat. Ternyata di sini belahannya banyak teman-teman. Nah, pasangannya banyaknya. Ini saya tekan L, tambah lagi, kita lihat, oh ternyata dapat juga. Oke, kita tekan L lagi, dan seterusnya ya. Jadi ini ada pembelahannya nih. Nah, itu dia. Oke, ya. Dan kalau teman-teman mau tahu yang bagian bawah ini ya gini nanti ya. Oke, L. Nah, itu dia bawahnya ya kalau mau ya. Jadi dia mendeteksi sendiri sesuai area. Oke, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara menerapkan tekstur. Oke, ini saya object mode dulu. Ini saya duplicate ya, teman-teman. Jadi caranya ada 3 untuk penggunanya. Jadi sini saya geser ke layout dulu dan saya duplicate dulu ya. Shift D, enter, kemudian saya geser ke kanan. Oke, ya. Dan saya duplicate lagi, Shift D, enter, geser ke kanan. Oke. Ini mushroomnya ada 3 ya. Ini saya matikan dulu. Jadi konsentrasi di pertama dulu. Nah, di pertama setelah saya aktifkan untuk yang pertama, kemudian teman-teman boleh ke bagian UV shading
dan dipastikan ini ke object mode dulu, dan kemudian saya panggil teksturnya yang tadi saya miliki ya, dengan cara bagaimana kita ke material di sini, kemudian klik di sini, kemudian teman-teman ke base color dan kita ke matte texture dan kita ambil ya. Nggak panggil, ambil di mana kira-kira material yang kalian miliki ya. Oke ya, saya sudah mendapatkan ini gambarnya teman-teman. Saya open aja dan saat ini sudah masuk. Dan bagaimana cara melihatnya, kalian boleh klik di bagian atas, ini klik di bagian yang sebelah kanan, dan sekarang tekstur sudah masuk tapi berantakan. Nah itu dia pertanyaannya, bagaimana supaya bisa diatur sesuai kebutuhan gitu ya teman-teman. Oke, langkah pertama teman-teman dipastikan, ini cara pertama ya. Cara pertama teman-teman bisa mencoba untuk mengatur di sini, terus kemudian teman-teman boleh mencoba untuk menempatkan atau memposisikan tekstur seperti apa. Jadi klik kita ambil gambarnya dulu, dan teman-teman boleh coba untuk konsentrasi misalkan di bagian ini ya, edit mode, terus kemudian teman-teman konsentrasi misalkan saya kepengen di bagian ini aja nih, misalkan saya matikan dulu. Kalau ini mengganggu, ini boleh dimatikan dan konsentrasi di bagian atas. Saya klik di atas ini ya, saya tekan L. Nah setelah saya tekan L, teman-teman boleh mencoba untuk klik keluar dulu di sini, baru saya klik lagi di sini, saya tekan L. Nah itu dia ya, supaya nanti yang ini boleh digeser ya, yang ini boleh digeser teman-teman, geser aja, seleksi aja di sini. Atau gini caranya, yang ini boleh di L, ini L juga, ini L juga, ini L juga. Dan teman boleh digeser keluar dulu sebentar waktu. Oh sorry, ini satu bagian ya berarti ya, jatuhnya sebentar. Tidak apa-apa teman-teman, kalau teman nanti mau konsentrasi ini diabaikan saja, biarkan saja. Teman-teman boleh klik langsung di sini. Kenapa sih harus diaktifkan di sini? Supaya kalau nggak diaktifkan nanti hilang. Nah saya aktifkan di atas dulu, saya tekan L di sini ya. Biasanya terpengaruhnya di pinggiran ya, gelombang di pinggirannya pengaruh ya. Nah biasanya gitu ya. Dan teman-teman klik di sini nih, klik keluar dulu ya, jangan sampai ada yang aktif ya. Kalau bisa jangan sampai ada aktif, klik keluar, lalu klik di sini, saya tekan L. Ini ada bagian yang lepas ya, jadi dia nempelnya memisah. Nah nggak apa-apa, saya tekan L aja dulu. Oke, dan teman untuk menempatkan teksturnya, klik di sini aja, saya tekan L dan saya geser G, langsung tempel di sini ya, saya kecilkan. Kalau mau ya boleh saya tekan L, atau saya tekan L di sini, boleh diseleksi semua juga boleh, dan teman-teman tinggal tekan G, digeser kemari. Nah itu dia. Oke, kemudian teman-teman boleh diatur berdasarkan lingkarannya di sini. Saya tekan S ya. Nah baru saya tekan G, itu dia. Baru saya tekan S lagi seperti ini, baru saya atur kemari. Saya tekan G lagi ya. Nah itu dia ya. Nah ini kalau masih ada putihnya berarti kegedean, jadi harus dikecilin, minimal dia ada di dalam kalau bisa. Nah seperti ini ya, simple. Nah ini udah dapat teman-teman, jadi seperti itu. Oke, ini cara pertama, jadi kita bisa menempel. Nah ini ada beberapa bagian yang agak berbeda, ini dia ya, ini agak berbeda. Jadi kalau misalkan kalau kayak gini posisinya gimana Pak, kalau misalkan kurang pas gitu kan. Jadi teman-teman bisa coba tekan L juga di sini di atas ya kan. Kita bisa ke arah Z, di sini. Terus kemudian saya coba untuk konsentrasi untuk khusus yang di atas ya. Dan teman-teman boleh ke UV. Cara kedua juga boleh seperti ini, project from view, bukan unwrap tapi project from view. Nah dia langsung ngepasin posisi seperti itu ya. Dan setelah sampai di sini baru teman-teman boleh dicoba untuk ke bagian G, digeser kemari, itu juga bisa, itu nggak masalah ya. Tinggal teman-teman skala, dikecilin, diatur di sini, kurang begitu ya. Nah itu juga bisa, tidak masalah ya. Oke, ini sudah dapat semua. Dan teman-teman nanti kalau misalkan mau kepengen konsentrasi setelah sampai di sini, terus kemudian teman-teman kepengen mengatur lagi di bagian bawahnya, itu boleh ya. Oke, jadi teman-teman bisa tekan di sini L gitu ya, boleh, silahkan. Nanti kita bisa ngeliat bahwa area itu dia, seperti itu areanya. Ini masih berantakan karena belum kita atur ya. Saya tekan L dan teman-teman tinggal diatur kira-kira seperti apa posisinya, tinggal diatur seperti ini, digeser. Nah itu dia ya. Oke, ini saya kecilkan aja, tidak apa-apa warnanya karena seperti ini. Oke, sementara waktu aja ya, saya tekan G dan saya tempel di sini. Ini bisa diatur berdasarkan skala. Nah saya tekan G lagi, terus skala lagi,
Jadi di sini juga bisa. Oke. Ya, jadi kalau misalkan saya object mode dan dia sudah masuk tekstur seperti ini ya. Kalau bisa sih sebenarnya diedit lagi di sini. Ini cara pertama. Dan kalau misalkan bagian ini mau diedit lagi tekstur dengan berbeda, ya saya tekan saya edit mode lagi, kemudian saya klik di sini, tekan L. Udah dapat ya, kira-kira gitu ya. Dan teman-teman boleh mencoba untuk seleksi lagi. Ini juga bisa. Kalau udah kayak gini tinggal dicoba untuk diatur dari sini. Saya seleksi lagi. Oke. Ini saya nggak tahu ya dalamnya seperti apa. Jadi saya kepengen samain aja warnanya seperti ini ya, dalamnya seperti ini ya. Atau warnanya mau disamain dengan ini juga boleh. Ini tinggal diatur skalanya, tinggal disesuaikan warnanya seperti apa. Oh, saya maunya kayak gini. Itu juga boleh. Tapi kalau teman-teman mau agak berbeda, saya mau tekstur agak berbeda di sini juga boleh, nggak boleh, nggak masalah. Tinggal skala, tinggal atur kira-kira kecilin, dan saya mau pakai tekstur yang ini. Iya, itu boleh. Nah, seperti ini juga boleh. Nah, kayak gitu tuh ya. Oke, dan bagian bawah juga sama, saya tekan L lagi dan saya tempatkan, mungkin saya seleksi semua, kemudian saya klik di sini, terus kemudian saya coba untuk atur kira-kira pasnya di mana. Oke, saya kepengen ada di sini posisinya. Dia ya, kira-kira gitu ya. Dah. Nah, ini udah jadi, tidak apa-apa. Nah, itu dia kira-kira gitu ya teksturnya. Oke, ini cara pertama. Jadi kita mengatur berdasarkan elemen rangka yang ada di sini, ngikutin gambar. Itu cara pertama ya teman-teman. Oke, itu cara pertama menggunakan karena di sini ada warna berbeda, ada yang sedikit kuning dan sebagainya ya. Ini cara pertama teman-teman. Itu cara pertama teman-teman. Nah, sekarang cara kedua bagaimana? Nah, oke, ini saya object mode dan saya kembali ke layout dan kita hidupkan lagi untuk material yang kedua. Nah, ini dia ya. Untuk material kedua bagaimana? Jadi teman-teman boleh menggunakan aplikasi software lain ketika kita mencoba untuk menyiapkan beberapa rangka di sini, ya kan? Itu teman-teman sudah dipastikan ini rangkanya sudah terpisah ya, gelombang dan sebagainya. Dan nanti ketika saya mulai proses yang namanya untuk ke UV editing seperti ini saya karena saya aktif objek dulu, saya matikan dulu ya. Karena saya konsentrasi di bagian objek kedua, teman-teman, ini saya aktifkan lalu saya ke edit mode ya. Setelah ke edit mode, dan saat ini belum ada tekstur ya, belum ada tekstur, jadi masih kosong. Dan saya tekan A dan kita coba ke objek, pilihnya misalkan pakai yang unwrap, terus kemudian pakai yang smart ya. Kalau yang angle base juga boleh, nanti angle base kayak gini. Nah, boleh, itu juga boleh, silahkan. Kalau yang pertama pakai angle base boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Kalau ini langsung terpisah, rapih nih, rapi ya. Pertama juga boleh pakai itu juga boleh. Nah, sekarang saya kepengen versi yang kedua ini, teman-teman, kita pisahkan gambar-gambarnya ya. Dan setelah sampai di sini, ini saya tidak menggunakan tekstur, jadi ini saya kosongkan, kosong ya, tidak apa-apa ya. Oke, saya kosongkan. Memang kalau memang mau dibuat baru aja materialnya, dan ini material 02 ya, dan kita memanggil 02 nya di sini materialnya. Sebentar, saya panggil 02. Oh, tidak ada material ya, jadi saya coba untuk render biasa aja, render result aja deh. Sebentar nih, saya coba view node. Oke, saya ulang lagi dan kita ke UV unwrap angle base. Oke, sebentar. Ini karena teksturnya, kenapa sih tadi teksturnya ada seperti ini teman-teman? Nah, kok masih sama Pak teksturnya? Dikarenakan kita menduplikat dari objek yang sama ya. Jadi ini saya buang dulu, kemudian saya hapus, kemudian saya klik new baru. Oke, dengan warna berbeda, misalkan agak merah gitu ya. Oke teman-teman, warnanya jadi agak terlihat berbeda. Kalau misalkan kita kasih warna seperti ini, kok gambarnya masih ada ya? Gambarnya masih ada dikarenakan kita belum hapus. Jadi dihapus dulu dengan cara klik di sini ya. Nah, setelah dihapus dan kita sudah mendapatkan rangkanya, dan rangkanya ini teman-teman, saran saya agak sedikit dipindahin aja ya. Saya tekan L dan saya pindahkan ke sini. Sorry. Kenapa bisa bergeser ke seperti itu? Dikarenakan ada terseleksi area lain. Dan kita di sini nodenya sedang hidup. Nah, ini dia node hidup ya. Nodenya hidup, jadi saya klik di sini, saya tekan L di sini.
klik keluar dulu, klik Alt dan tinggal digeser seperti itu ya, supaya tidak terlalu ini. Saran saya sebentar, saya klik keluar lagi, klik di sini, lalu saya tekan L lagi, saya geser ke atas agak terpisah ya. Jadi nanti ketika kita ngedit menggunakan aplikasi lain lebih aman. Nih saya tekan klik keluar, lalu saya tekan L dan saya geser ke sini, lalu saya perkecil kira-kira gini ya. Dan ini juga sama, saya tekan L, saya geser, kemudian saya kecilkan. Itu dia. Nah, setelah sampai di sini teman-teman silahkan untuk disimpan ya, disimpan dengan cara kita bisa ke bagian sebentar. Di sini ada namanya seperti image. Nah, image ada UV ya. Saya kepengen di render UV-nya. Itu rangka ini disimpan dengan cara ke file, ke UV dan export UV layout. Ya, kira-kira mau disimpan di mana? Kita simpan sesuai dengan kebutuhan ya. Oke, teman-teman, saya simpan di sini ya dengan nama pola, gitu ya, pola ya. Ya, sekarang sudah tersimpan. Jadi kita tinggal buka menggunakan software aplikasi manipulasi lainnya, bisa menggunakan GIMP, bisa menggunakan Photoshop. Oke, teman-teman, ini polanya sudah saya dapatkan, lalu saya klik open, dan sekarang sudah terbuka di sini. Lalu bagaimana cara penerapannya ini? Kondisinya saya rubah dulu untuk preference-nya ya. Mungkin terlalu gelap, jadi saya coba untuk transparansi and gamutnya saya rubah dulu. Saya menggunakan yang light agak terangan dan sedikit agak besar medium. Oke, nah setelah sampai di sini teman-teman boleh mengambil gambar lagi yang kita simpan tadi, yaitu jamurnya. Ini kita bisa modifikasi di sini teman-teman. Jadi kita bisa mencoba untuk menempel-nempel jamur yang kita inginkan. Misalkan saya pengen ngambil yang ini contohnya ya. Saya seleksi di sini. Ini contoh aja. Jadi tidak harus menggunakan software Photoshop, teman-teman. Tinggal di copy aja dan kita tempatkan di sini. Saya Ctrl V dan tempatkan di belakangnya, dan tinggal disesuaikan saja teman-teman kalau memang belakangnya mau seperti ini. Jadi ini kalau tadi kan pola ngikutin gambar, kalau sekarang gambar ngikutin pola. Jadi gambar si rangkanya tidak saya rubah. Nah, gitu ya teman-teman. Oke, kalau memang nanti agak berbeda lagi untuk tekstur bawah juga boleh. Oke, saya enter dan kita kembali ke gambar sini, dan saya mencoba untuk mungkin sebentar saya geser, saya Ctrl D, Ctrl D, dan saya ngambil misalkan tekstur di sini contohnya ya. Saya ngambil kira-kira di sini, taruhlah bulat ya. Ini ada bulat juga, dan saya pilih di sini kira-kira gini juga bisa. Dan saya copy dan saya tempatkan di sini boleh. Ya, ini saya boleh perbesar. Ini kalau memang menggunakan gambar yang sama, itu juga boleh. Intinya kalau yang di sini adalah bagaimana gambar ngikutin pola ya. Dan ini juga sama, dilakukan dengan sama. Dan saya mencoba untuk seleksi, dan saya ngambil kira-kira menggunakan pakai polygon lasso. Saya tempatkan mungkin begini juga boleh, begini juga boleh. Dan saya tempatkan di sini dan saya copy, kemudian saya aktifkan di sini, lalu saya Ctrl V. Simple ya, sederhana ya. Oke, ini boleh menggunakan aplikasi apa saja teman-teman, tidak harus menggunakan ini. Kalau teman bisa menggunakan Canva, menggunakan lainnya juga boleh. Saya tempatkan di sini misalkan ya. Oke, kira-kira gitu ya. Itu juga bisa. Dan selanjutnya mungkin ini saya duplicate ya. Oke, untuk yang mana? Untuk yang di sini gitu ya. Untuk bagian kakinya. Nah, itu dia. Oke, nah setelah sampai di sini selesai semua teman-teman. Ini cara kedua, lalu ini sembunyikan dan teman-teman boleh disimpan ya, disimpan save as berdasarkan nama teksturnya kan pola, tapi ini pola color gitu ya. Oke, atau bertekstur, save aja sebagai PNG dan disimpan. Dan kita sekarang coba untuk masuk ke Blender dan kita coba masukkan materialnya dengan cara diklik di sini, kemudian saya pilih image texture dan saya ambil gambarnya, dan sekarang saya cari di mana gambarnya, kurang lebih gitu ya. Oke, gambar ini dia sudah saya dapat, tinggal saya klik di sini lalu saya open image dan secara otomatis dia sudah nempel teman-teman. Ini cara yang kedua ya. Cara pertama pola ngikutin gambar, yang sekarang gambar ngikutin pola, dan sekarang cara yang ketiga. Cara yang ketiga seperti apa teman-teman? Jadi diaktifkan saja dan ini saya geser,
Dan ini saya layout normal dan saya menggunakan brush yaitu texture paint. Oke, dari texture paint ini nanti teman-teman tinggal diatur aja kira-kira seperti apa cara kerjanya. Jadi saya klik di bagian shader editor dan kita klik new saja. Oke, new saja. Terus kemudian teman-teman tinggal diklik di sini. Oke, di bagian base color ini tinggal di set image texture color. Ini dia, teman-teman. Jadi ini namanya boleh dirubah sesuai kebutuhan. Ini cara ketiga ya. Oke, cara ketiga. Jadi teman tinggal diklik aja new. Oke, kasih nama texture brush ya. Brush aja deh gitu ya. Ini simple aja. Dan saya menggunakan nilainya kira-kira 2000 saja. Oke. Dan saya simpan sebagai new. Dan oke. Dan saat ini sudah masuk dan standar warnanya hitam. Ini bisa dirubah-rubah gampang. Nah, caranya bagaimana untuk rubahnya? Teman-teman tinggal dicoba untuk klik di bagian tekstur, pilih texture paint. Nah, di texture paint ini teman-teman nanti disesuaikan. Di sini namanya sudah terdeteksi texture brush. Jadi ya. Dan model-model brushnya boleh pilih apa yang mau smooth atau yang tegas, itu terserah kalian. Oke, misalkan pakai yang smooth. Dan teman tinggal diatur warnanya di sini. Kalau misalkan warna dasarnya kepengen, oh saya maunya ada sedikit warna berbeda kayak gini, mau disamakan dengan ini juga boleh. Klik aja di sini, lalu diarahkan di sini dan kita arahkan di sini. Kalau mau ambil warnanya, dan teman-teman boleh tuang menggunakan ini, tinggal tuang di sini langsung. Nah, itu dia jadi. Simpel ya. Oke, selanjutnya bagaimana dengan warna merahnya? Saya klik di merah dan klik di sini warna merah yang kalian suka. Kalau sudah setuju, kalau memang warna merahnya kurang tajam, tinggal dimainkan lebih pekat seperti apa, dan teman tinggal diatur dari arah Z dan teman tinggal digores sesuai kebutuhan. Nah, ini kalau mau buat sendiri teman-teman ya. Oke ya. Dan tadi kalau saya lihat ini udah dapet, nah itu kayak gitu tuh contohnya. Jadi teman-teman tinggal diatur, dan nanti kalau teman-teman pengen agak sedikit ngeblur, boleh atau smear juga boleh, agak gini juga boleh, tidak apa-apa. Ya, nah kayak gitu. Nah, gitu kena semuanya tuh. Hati-hati ya. Atau mau buat ngeblur juga boleh. Tapi kalau biasanya sering dipakai smear biasanya gitu. Oke. Oke. Kalau misalkan mau digores secara manual, ditambahkan ini juga buat, tapi resikonya kena ya di sana ya. Nah, kena gitu ya. Resikonya kena. Oke, tidak apa-apa. Nanti tinggal dirapikan saja, teman-teman. Oke, itu kalau memang mau dibuat demikian. Oke, kalau dalamnya juga mau ditambahkan juga boleh, tidak apa-apa. Mungkin warnanya agak beda. Mungkin agak sedikit warnanya beda. Oke. Dan seterusnya, dan nanti boleh diputar-putar dari kebutuhan dan seperti itu. Ini kayak gores-gores ngecat gitu ya. Lebih serunya gitu kali ya. Ini cara ketiga teman-teman. Ini mungkin terlalu lama ya. Oke, tidak apa-apa. Saya klik lagi di sini, kemudian saya klik warna yang ada dan saya gores di sini juga boleh. Saya tambahkan. Oh, ternyata warnanya terlalu itu ya, terlalu gelap. Oke. Nah, bentar. Oke, ini gelap, warnanya gelap. Nah, itu dia. Nah, oke, gitu ya ceritanya ya. Oke, kira-kira gitu. Nah, setelah sampai di sini teman-teman, nanti kalau saya kasih warna merah lagi. Ini juga kurang merahnya. Oke, warna merahnya kurang pas. Oke, kurang pas. Kayak gitu ya. Dan saya coba. Oh, gelap sekali. Tidak apa-apa deh. Ini buat contoh doang ya. Nggak apa-apa ya teman, nanti boleh coba-coba ya. Nah, dari sini teman-teman nanti kita juga bisa menyimpan dengan warna ya. Artinya apa yang kita sudah buat tinggal kita simpan warnanya. Dan dari sini teman-teman tinggal dicoba kalau mau dibuat kayak putih-putih kayak gitu, gimana caranya? Sama teman-teman. Jadi tinggal diklik aja di sini, lalu diklik di bagian warna di sini, lalu klik di sini. Dan teman boleh menggunakan, karena pekat, jadi pakainya yang ini. Ya, jadi gitu ya.
tinggal klik aja kira-kira warnanya seperti apa yang kalian butuhkan. Oh, ini misalkan sudah tepat, dan kita konsentrasi di Z, di atas ya, di Z, dan kita bikin pola sesuai kebutuhan. Nanti kalau mau disamain juga, kalau mau sama kayak gini juga boleh, tidak apa-apa, tinggal dikecilkan. Untuk mengecilkan boleh tekan kurung kurawal kecil seperti ini, dan kalian tinggal dibuat gitu ya, itu bebas. Oke. Nah, dari sini teman-teman nggak usah khawatir, bikin beberapa aja, dan teman boleh menggunakan namanya clone. Dan clone ini bisa ditekan shift, saya pakai kontrol, maaf, pakai kontrol bukan shift, dan arahkan di mana kita mau, dan tinggal kita gores. Nah, gitu ya, tinggal digores. Jadi kita tinggal dibuat aja langsung. Nah, itu sedikit agak random. Nah, itu dia. Oke. Oke, gitu ya. Terus tekan shift lagi, tekan kontrol lagi, klik di sini, dan silahkan dibuat garis lagi. Itu lebih cepat. Nah, jadi duplikat dari tekstur yang ada. Gitu ya. Oke. Nanti klik lagi di sini, tambah lagi. Klik lagi di sini, tambah lagi. Klik lagi di sini, tambah lagi, dan sebagainya. Dan seterusnya. Gitu ya. Tambah lagi di sini, dan seterusnya. Oke, itu caranya. Oke, setelah sampai di sini sudah selesai, anggaplah sudah selesai cara tekstur ketiga, dan teman-teman nanti tinggal dicoba ditambahkan sesuai kebutuhan ya. Untuk tekstur pen-nya, jadi kalian tinggal diatur kira-kira mau warnanya mau apa, itu terserah kalian. Kegedean ini kurang, di pinggirnya kurang. Oke, kurang. Oke. Nah, setelah di sini teman-teman boleh ditambahkan sedikit mesh plan untuk datarannya, dan teman-teman tinggal tempatkan di sini kira-kira gitu, dan atur di sini. Dan untuk bermain renderingnya teman-teman boleh mencoba ini ya, boleh menambahkan tekstur di sini. Saya klik new, dan saya coba untuk kasih warna sedikit, nah kayak gini, kayak gitu, kira-kira gitu ya. Nah, oke. Dah ungu dah gitu ya kira-kira, dan boleh menambahkan metaliknya, dan roundness-nya turunin, dan teman-teman boleh menggunakan yang namanya environment dengan color environment tekstur, lalu saya pilih open, dan kita masuk ke standar tekstur blendernya sendiri teman-teman ya. Biasanya kalau teman-teman sudah install blender otomatis sudah ada. Oke, dan ini kita bisa menggunakan macam-macam, bisa menggunakan country yard. Oke, dan ketika kalian render, dan kalian bisa ngelihat seperti ini gambarannya, dan teman-teman boleh mencoba kira-kira seperti hasil output seperti apa. Saya render pakai Cycles. Nah, seperti ini ya hasilnya. Oke, ini saya besarin. Oke ya. Sebentar teman-teman. Jadi kalau teman-teman menggunakan Cycles, saran saya di sini saya pakainya 100 saja. Ya, tidak perlu banyak-banyak, dan teman-teman boleh merubah warnanya untuk suasananya menjadi mungkin suasana ini juga boleh. Oke, kemudian saya render lagi ya. Oke. Seperti ini kali ya, atau begini juga boleh, mana aja. Oke teman-teman, hasil akhirnya seperti ini. Jadi inilah cara proses bagaimana cara membuat jamur tapi dengan 3 tekstur teknik ya, kurang lebih ya. Oke teman-teman, itu saja yang saya bisa sampaikan. Saya berharap materi ini bermanfaat dan berguna. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya juga supaya teman-teman bisa mendapatkan video terbaru dari saya. Oke, kalau begitu sekian, terima kasih. Kita ketemu dengan materi yang berbeda di sesi berikutnya. Sekian, terima kasih.